ini diambil dari Titus 2 ayat 6 sampai dengan 7. Titus 2 ayat 6 sampai dengan 7. Sudah dapat? Titus sebelum Filemon. Titus 2 ayat 6 sampai dengan 7. Hanya 2 ayat. Sudah dapat? Sudah. Kita baca secara bersama-sama Titus 2 ayat 6 sampai dengan 7. Beginilah isi firman Tuhan. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadilah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Semua di rumah baca, ayo. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Iya, demikian pembacaan firman Tuhan. Iya, shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sarapan tadi pagi semua? Tidak? Oh, sarapan tidak. Jadi banyak yang sarapan berarti. Yang tidak sarapan, sarapanlah mulai besok. Oke? Oke. Ketika kita tadi membaca dari Titus 2 ayat 6 sampai dengan 7, ada kata teladan di sini. Ketika kamu mendengarkan kata teladan, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian? Panutan, bagus. Baru apa lagi? Kelas 8. Apa? Ketika mendengarkan kata teladan, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita? Selain daripada panutan. Rajin. Apanya? Bagaimana? Dicontoh, ya kan? Iya. Jadi kata teladan itu berasal dari bahasa Yunani. Ada yang tahu? Dari mana? Ingat lagi teman-teman? Iya, kata teladan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu tupos. Di mana tupos ini memiliki arti model, contoh maupun pola, sehingga dapat diartikan teladan itu merupakan suatu hal yang patut untuk ditiru maupun dicontoh. Contohnya itu adalah sikap, perilaku, maupun tingkah laku seseorang. Nah, tadi sesuai dengan topik kita hari ini, di mana yang menjadi topik kita hari ini adalah jadilah teladan di usia muda. Apa dari topik kita? Iya, jadilah teladan di usia muda. Sesuai topik kita hari ini, sebagai generasi muda, kita diharapkan untuk mampu menjadi teladan di usia muda. Artinya, kamu harus bisa menjadi contoh atau tiruan untuk orang lain. Contohnya melalui sikapmu, perilakumu, tingkah laku maupun perbuatanmu. Menurutmu kira-kira, bisakah kalian yang masih duduk di bangku SMP bisa menjadi teladan? Bisa, bagus. Tentu saja bisa. Di mana? Ketika sehingga hari ini kita akan tahu apa saja yang bisa kita lakukan. Karena kamu masih duduk di bangku SMP, apa yang bisa kami lakukan supaya kamu bisa menjadi teladan bagi orang lain? Yang pertama itu adalah kita itu harus mampu menguasai diri dalam segala hal. Artinya kita harus belajar menahan diri. Di ayat 6 tadi dikatakan, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Kata menguasai diri di sini berarti kita mampu menahan diri dalam hal-hal yang salah, meskipun pada waktu itu kita punya kesempatan untuk melakukannya. Contohnya, di zaman kita yang saat ini ada banyak godaan-godaan yang mungkin akan membuat kita melakukan hal-hal yang salah. Contoh kecilnya, ketika ujian, kamu sudah tahu bahwasannya mencontek ketika ujian itu salah, tapi seringkali masih ada yang mencontek, ya kan? Nah, di sini kita diharapkan untuk mampu menjaga diri kita atau menahan diri kita. Selain daripada itu, coba
Di sini artinya kita tidak bisa menjaga diri kita. Kita tidak bisa menahan mulut kita untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor ketika diganggu oleh teman. Lebih baik kalau kita diam, kemungkinan orang yang mengganggu kamu akan capek karena tidak ada respon dari kamu yang diganggunya tadi. Dan yang kedua, hal yang bisa kita lakukan supaya kita menjadi teladan, di ayat 7a dikatakan, dan jadilah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadilah teladan dalam berbuat baik berarti di sini kita bukan hanya mengatakan, tapi harus ada yang namanya tindakan. Ayat ini, anak muda Kristen tidak hanya dikenal dari kata-kata rohaninya, melainkan kita sebagai generasi muda, yaitu anak muda Kristen harus dikenal dari perbuatan kita di kehidupan sehari-hari. Teladan ini bukan hanya sekedar omongan, melainkan kita harus menjadikannya sebagai gaya hidup. Sehingga teladan ini sebagai contoh yang bisa kita terapkan adalah supaya kamu bisa seperti ayat 7 tadi dikatakan, dan jadilah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Berarti kita harus mampu menjadi contoh dalam perbuatan baik. Contoh kecilnya tadi, ketika kamu sudah melihat temanmu mencontek ketika ujian, kamu harus punya niat untuk jujur. Jangan terpengaruh sekalipun nantinya nilainya lebih rendah dibanding temanmu yang mencontek, tapi itu hasil usahamu sendiri. Mana lebih enak kita nilai tinggi tapi mencontek dibandingkan pas-pasan tapi hasil usaha sendiri? Mencontek hasil usaha sendiri kan? Kalau hasil usaha sendiri berarti sudah pasti kita pahami, ya kan? Nanti yang mencontek itu kalau disuruh lagi mengulangi ujian, tetapi rendah kan? Karena tidak dipahami dia sebenarnya apa yang dia contek. Ada pula yang mencontek, udah dibuka bukunya tapi tetap gak dapat kan? Iya, mereka berarti ya. Oke, jadi selanjutnya hal ketiga yang bisa kita lakukan supaya kita menjadi teladan, di ayat 7b dikatakan, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jujur, sungguh-sungguh dan sehat dalam perkataan, berarti di sini anak-anak kami semuanya harus mampu menjaga mulut dan sikap. Akhir-akhir ini seringkali kami mendengarkan anak-anak kami seringkali mengucapkan kata kotor, iya kan? Iya, seringnya yang digesetkan ke dia supaya terlihat keren, iya kan? Padahal di sini bahkan di ruangan kelas pun bapak ibu guru mau berani-beraninya mengucapkan kata kotor. Siapa yang pernah mengucapkan kata kotor padahal sudah di dalam bapak ibu guru? Iya, hanya sedikit yang mau mengaku. Oke, jadi di sini selain itu juga kamu sering menggunakan mulutmu untuk menghina atau mengejek temanmu, ya kan? Yang sering-sering mengejek temannya, entah itu awalnya bercanda, tapi itu bisa menyakiti hati temanmu, ya kan? Ya bos? Yang sering-sering mengejek, inarohana lusu, padahal hanya dia yang tertawa akan hal itu. Malahan membuat temannya sakit hati mereka, sehingga yang paling sering terjadi sudah menjelaskan bapak ibu guru di depan, dia pun ikut menjelaskan di belakang, ya kan? Tapi bukan menjelaskan pelajaran, mereka menjelaskan gosip terbaru, ya kan? Gosip terkini. Iya, ya kan jadi? Sehingga hari ini kita diingatkan sebagai generasi muda, kita tidak harus menjadi orang dewasa terlebih dahulu supaya kita boleh menjadi teladan untuk orang lain. Bahkan seringkali kita juga mungkin sudah dianggap oleh seseorang menjadi teladan. Contohnya ketika kamu punya adik, kalau rajin kamu di rumah, kamu juga sudah dianggap teladan oleh adikmu, ya kan? Tapi sebaliknya, kalau kamu malah membuat adikmu menjadi pribadi yang tidak lebih baik, berarti bagaimana? Bagaimana? Kita tidak bisa mencerminkan apa yang kita katakan tadi. Dimana tadi judul kita adalah apa topik kita tadi? Kalau tidak ada menjadi teladan di usia muda. Nah, semoga firman Tuhan hari ini boleh mengajak kita atau mengingatkan anak-anak kami ketika kamu di usia saat ini
tidak akan menghalangi kamu untuk menjadi teladan. Mau itu untuk adikmu, untuk saudaramu, dan bahkan untuk teman-teman di sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat. Sebab kita tadi bisa menjadi teladan, yaitu yang pertama kita itu harus mampu menguasai diri kita, dan yang kedua itu kita harus mampu menjadi teladan dalam berbuat baik. Contoh kecilnya adalah hal kejujuran, dan yang ketiga kamu harus mampu bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu atau menjaga perkataan kita supaya tidak sampai menyakiti hati temanmu. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Biarlah kiranya benar Bapak, Roh Kudus mau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus mau hadir di dalam hati kami masing-masing, agar kami boleh menjadi teladan di tengah-tengah keluarga, sekolah maupun masyarakat. Biarpun kami adalah generasi muda. Bapak, kami berdoa untuk Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu PKS, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu, staf pegawai serta setiap pribadi yang bekerja di dalam sekolah kami ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami, bimbing kami Bapak agar kami boleh melaksanakan setiap kegiatan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua dari siswa-siswi kami, apapun yang menjadi pekerjaan tangan mereka. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati mereka, berikan mereka rezeki, kesehatan, perlindungan serta umur yang panjang yang daripada-Mu, agar mereka boleh mendidik anak-anak yang Kau berikan kepada mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh anak didik kami, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, berikan mereka roh hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka boleh mengerti betapa pentingnya pendidikan di dalam kehidupan mereka. Bapak, ada begitu banyak sekali permohonan yang ingin kami sampaikan, tapi kami yakin percaya sebelum kami mengucapkannya satu persatu, Engkau sudah mengetahui